Halo semua, di sini saya Shirley Eka Carmelita dengan NIM 22020074153. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari mitos yang berkembang di daerah Solo dan sekitarnya. Cerita ini sudah lama dipercaya oleh masyarakat setempat dan sering dijadikan pengingat, terutama bagi pasangan kekasih. Mitos itu dikenal dengan nama Gunung Pegat. Di perbatasan Solo, Wonogiri, dan Sukoharjo, berdirilah Gunung Pegat yang sejak lama dikenal sebagai tempat angker. Gunung itu selalu diselimuti kabut tipis, udara dingin, dan kesunyian yang membuat siapapun enggan berlama-lama. Masyarakat setempat percaya, pasangan kekasih dilarang melewati gunung ini karena kutukan lama yang masih hidup hingga kini. Kutukan itu berasal dari arwah Embah Glondor, seorang lelaki yang ditinggalkan kekasihnya semasa hidup. Dalam sakit hati dan kematian yang penuh dendam, ia bersumpah akan memutus kebahagiaan pasangan yang melintasi jalur tersebut. Sejak saat itu, Gunung Pegat menjadi simbol perpisahan dan peringatan bagi siapapun yang mengabaikan kepercayaan leluhur. Sore itu, Balai Desa Karangmangu dipenuhi para pemuda. Angin sore berhembus pelan, mengiringi suara tonggeret dari kejauhan. Mereka duduk melingkar mengelilingi Embah Rekso, sesepuh desa yang rambutnya telah memutih dan suaranya berat namun tenang. Gunung Pegat bukan sekadar jalan pintas, ujar Embah Rekso membuka cerita. Banyak orang menganggapnya hanya tanah dan batu, tapi sesungguhnya ia menyimpan sejarah dan luka lama. Seorang pemuda mengangkat tangan. Embah, apa benar setiap pasangan yang lewat pasti berpisah? Embah Rekso menghela napas panjang sebelum menjawab. Tidak selalu langsung. Ada yang berpisah setelah bertengkar, ada pula yang hubungannya perlahan retak. Kutukan itu tidak menyerang tubuh, tapi hati dan pikiran. Pemuda lain menimpali. Berarti bukan gunungnya yang salah, tapi orangnya, Embah? Paiman tersenyum tipis sambil menyandarkan tubuhnya ke tiang balai. Menurut saya, perpisahan itu wajar. Kalau bertengkar ya karena manusia sendiri, bukan karena cerita mistis. Embah Rekso menatap Paiman dengan sorot mata dalam. Anak muda, tidak semua yang tak terlihat itu tidak nyata. Kesombongan seringkali membuat manusia menantang sesuatu yang seharusnya dihormati. Keesokan harinya, Paiman berdiri di teras rumah Raras. Raras keluar dengan wajah ragu. Kita ke pasar lewat Gunung Pegat saja, Raras langsung menggeleng. Paiman, aku tidak nyaman. Kata Embah Rekso, jalur itu bukan sembarang jalan. Kamu masih memikirkan cerita orang tua itu? Paiman tersenyum kecil. Zaman sekarang, masa iya kita masih takut sama mitos? Raras menatap Paiman dengan mata berkaca-kaca. Aku bukan takut, aku khawatir. Saat mereka memasuki jalur Gunung Pegat, suasana berubah. Angin berhembus kencang, dedaunan berdesir, dan kabut perlahan turun menutupi jalan setapak. Paiman, bisik Raras sambil menggenggam lengannya. Dari tadi aku merasa diawasi. Kamu cuma tegang, jawab Paiman, meski matanya mulai waspada. Tenang saja. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari balik semak. Kamu dengar itu? Tanya Raras dengan suara gemetar. Paiman berhenti melangkah. Mungkin binatang hutan. Tapi langkahnya seperti manusia, ujar Raras. Paiman menelan ludah. Jangan berpikir aneh-aneh. Namun semakin mereka berjalan, emosi Paiman mudah tersulut. Ia merasa Raras terlalu banyak bertanya, sementara Raras semakin ketakutan dan gelisah. Di tengah gunung, kabut berhenti bergerak. Udara menjadi sangat dingin. Aku ingin pulang sekarang,
kata Raras dengan suara bergetar. Tiba-tiba suara berat menggema dari balik kabut. Kalian mengingatkanku pada diriku sendiri. Pak Iman panik. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Aku Embah Glondor, jawab suara itu. Aku dulu juga percaya, cinta bisa mengalahkan segalanya. Raras menutup telinga. Pak Iman, kita harus pergi. Dia muncul karena kamu terus takut, teriak Pak Iman. Pertengkaran memuncak. Dalam keadaan emosi, Pak Iman mundur tanpa sadar dan terpeleset di tepi jurang. Raras, teriaknya ketakutan. Tahan. Suara Embah Rekso menggema. Embah Rekso, jerit Raras penuh harap. Embah Rekso melangkah mantap sambil membawa sesajen. Embah Glondor, cukupkan dendammu. Mereka belum terlambat belajar. Aku ingin mereka merasakan luka yang sama, raung arwah itu. Dendam hanya mengikatmu pada penderitaan, ujar Embah Rekso tegas. Lepaskan, agar jiwamu tenang. Doa dilantunkan. Kabut perlahan menipis. Aku lelah, suara Embah Glondor melemah. Jangan ulangi kesalahanku. Sosok itu pun menghilang. Pak Iman terduduk lemas, tubuhnya gemetar. Aku salah, Ras. Aku terlalu sombong dan tidak mau mendengar. Raras menggenggam tangannya erat. Yang penting kita masih bersama. Embah Rekso berkata pelan. Gunung Pegat tidak meminta korban, hanya pengertian. Sejak hari itu, Paiman dan Raras tak lagi meremehkan nasihat leluhur. Hingga kini, mitos Gunung Pegat tetap dipercaya dan dihormati sebagai pengingat bahwa dendam yang tak selesai dapat menjadi kutukan, dan cinta hanya akan bertahan jika dijalani dengan kebijaksanaan serta rasa hormat.